Shalom, selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Harapan kami, Opa Oma selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Oma Ning Gandel dari Jemaat GPIB Gria Mulya Purworejo. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membuka firman Tuhan, kita berdoa. Mohon urapan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita mengerti kehendak-Nya. Kita berdoa. Aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Bapa kami, mohon urapan Roh Kudus untuk membuka roh dan jiwa kami mengerti kehendak-Mu, dan kami membaca firman ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Opa Oma, hari ini kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes bab 20 ayatnya yang 30 sampai 31 yang demikian bunyinya. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kami percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pentingnya tujuan dan strategi hidup, tetapi hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. John F. Kennedy saat masih menjadi senator pernah berpidato menyemangati Partai Demokrat dengan berkata, usaha dan keberanian tidaklah cukup tanpa tujuan dan arahan. Karena seperti yang dikatakan Sokrates, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Namun, saat ini kita kaum Demokrat tahu ke pelabuhan mana kita berlayar, karena kita telah memetakan tujuan kita. Pidato yang menekankan pentingnya memiliki tujuan dalam hidup, selain usaha dan keberanian, menghantarnya menjadi Presiden Amerika Serikat ke-35 di tahun 1961.
memetakan tujuan hidup sangat penting, dan hal ini dilakukan oleh penulis Injil Yohanes. Bacaan kita menggambarkan secara jelas bahwa yang menjadi tujuan tulisan Yohanes adalah supaya orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dengan percaya, orang dapat mempunyai hidup dalam namanya. Untuk mewujudkannya, tujuan yang dipetakannya, Yohanes mengatakan masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus yang tidak tercatat. Maksudnya, yang tercatat hanya sebagian, tetapi dapat menunjukkan kuasa dan kemuliaan yang bisa membuat kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Kabar tentang karya Yesus bukan sekedar sebuah sejarah kehidupan, tetapi penjelasan tentang siapa Yesus dan apa tujuan kedatangannya. Jika untuk mengetahui biografi Yesus, tentu kita membutuhkan lebih banyak informasi tentang masa kecilnya, keluarganya, masa remajanya, dan sebagainya. Karena tujuan Yohanes adalah membuat orang memahami Yesus adalah Mesias, supaya mereka memiliki kepastian kehidupan di dalam Kristus, maka strategi Yohanes adalah tidak semua tanda mujizat Yesus ditulisnya. Pemberita Injil seperti Yohanes memetakan tujuannya dengan jeli, juga memilih strategi untuk mewujudkannya. Bagaimana dengan kita? Apa tujuan pemberitaan Injil yang kita lakukan? Strategi apa yang kita gunakan? Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan peran sobatku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami untuk memiliki tujuan hidup yang benar, terutama di dalam melakukan kehendak-Mu untuk menjadi saksi pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Tolong kami ya Bapa, dapat melaksanakan firman-Mu ini, dan terus pimpinlah kami di dalam kehidupan ini, agar selalu berjalan di dalam jalan kebenaran, seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa buat para lansia di hari-hari yang masih sisa ini, kami masih dapat bersaksi
bahwa Engkau adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Dewan PKRU Sidode dengan tugas karyanya dan rencana-rencananya, supaya Tuhan memberkati dan memampukan agar apa yang telah dikerjakan berhasil dan rencana-rencana yang akan datang juga diberkati Tuhan, semuanya terlaksana dengan sempurna. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Berikan kami bangsa ini boleh hidup dalam damai, adil dan aman. Bahkan bagi bangsa-bangsa lain yang masih dalam perselisihan maupun peperangan, Tuhan berikan kedamaian. Lindungi kami gereja-gereja-Mu ya Bapa, agar kami terus hidup dalam damai dan mampu menjadi terang dan garam bagi sesama. Ampuni dosa salah kami Bapa, dan pimpin kami terus dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Dalam penyertaan Tuhan kita mampu melakukannya. Haleluya.